Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Nah, kali ini ya teman-teman, kita lihat bagaimana penampakan perawatan anakan entok di kandang lantai tanah. Mungkin penampakan ini cukup berbeda karena dimana biasanya ketika anakan entok usia baru menetas sampai kurang lebih usia 3 minggu itu ditaruh di kandang brooding, kandang box atau kandang panggung. Namun pada perawatan kali ini anakan entoknya langsung berani peternaknya itu menaruh atau merawatnya itu di kandang alas tanah. Apa yang membuat anakan entok ini tetap sehat dan aman, perkembangannya juga maksimal? Simak konten kali ini, jangan di skip agar teman-teman kita bisa belajar bersama-sama. Ada beberapa faktor yang membuat anakan entok ini tetap terjaga kesehatannya walaupun ditaruh di kandang lantai tanah. Walaupun di usia dini entoknya tetap sehat, 0 kematian, dan sampai hari ini entoknya tetap terjaga kesehatannya dan pertumbuhannya itu juga maksimal. Jadi untuk teman-teman semua, jika untuk merawat anakan entok itu di kandang lantai tanah sejak usia dini, ini lepas usia 3 minggu teman-teman. Mohon maaf, maksudnya lepas usia 3 hari. Ini usianya kurang lebih 5-6 harian. Jadi usia 3 hari sejak anakan entok itu sudah bisa makan, sudah minum, itu langsung ditaruh di kandang lantai tanah ini. Lalu apa yang membuat peternak itu berani dan yakin akan kesehatan dan perkembangan anakan entok ini? Jadi untuk faktor yang pertama yang perlu diperhatikan jika teman-teman itu merawat anakan entok sejak usia 3 hari ke atas di lantai tanah, itu perhatikan dari segi alas kandangnya. Alas kandangnya harus kering, alas kandangnya harus aman untuk anakan entok ini. Karena dimana alas kandang ini faktor utama untuk menjaga kesehatan anakan entok. Usahakan alas kandang itu bisa menyerap air agar alas kandang kita itu tetap kering dan tidak basah. Jika alas kandang kita itu basah sampai alas kandang kita itu becek, itu akan menimbulkan gas amoniak yang tidak baik untuk anakan entok kita, dimana kotoran entok menumpuk, kandangnya basah, kandangnya becek, otomatis amoniak naik dan kesehatan anakan entok kita itu pasti terganggu. Jadi buat teman-teman yang mau menginginkan perawatan anak entok itu dari kecil langsung di kandang lantai tanah, itu usahakan alas kandangnya itu yang bisa menyerap air. Contohnya di depan ini kita lihat bagaimana alas kandangnya itu menggunakan pasir. Pasir sendiri itu sangat bagus untuk menyerap air teman-teman. Jadi kandangnya itu tetap kering, kandangnya tidak becek, dan alhasil membuat anakan entok ini aman, perkembangannya juga bagus. Dan yang kedua yaitu pastikan buat teman-teman di sekeliling kandang itu tertutup. Jadi untuk udara itu tetap bisa masuk keluar, namun untuk siklusnya udaranya itu tetap terjaga. Jadi kalau kandangnya itu rapat, kandangnya itu aman, tidak di luar, itu insya Allah kesehatan entoknya tetap terjaga teman-teman, walaupun di kandang lantai tanah. Bisa dilihat di depan ini untuk kandangnya itu ada gedeknya teman-teman. Ini apa namanya, ini bahasa Jawanya itu gedek. Jadi ini walaupun ini ada apa ini kan masih bolong-bolong, tapi tidak terlalu lebar lah. Jadi intinya itu udaranya itu tetap ada untuk oksigennya, namun untuk angin yang terlalu kencang khususnya di malam hari itu tidak terlalu mengganggu anakan entok ini. Jadi usahakan untuk sekelilingnya itu aman dan tetap terjaga untuk siklus udaranya. Dan untuk yang selanjutnya teman-teman, yaitu pastikan itu tetap dikasih lampu. Seperti konten-konten Kang Roy yang lain, Kang Roy sudah bilang walaupun anakan entok ditaruh di kandang alas tanah, entah itu alas kandangnya itu sekam padi, dari limbah kayu dan lain sebagainya, usahakan tetap dikasih lampu teman-teman, atau penghangat. Jadi lampu penghangat ini kalau tidak diaktifkan atau tidak dihidupkan di siang hari, usahakan tetap hidup di malam hari.
Ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk menjaga kehangatan kandang kita. Walaupun di kandang lantai tanah, untuk kehangatan ini tetap harus kita jaga teman-teman, karena masih anakan entok, masih usia dini, agar untuk kesehatannya itu tetap terjaga. Untuk lampu sendiri itu harus menggunakan lampu yang warna kuning teman-teman, yang lampu dop itu, karena kalau lampu yang putih itu tidak ada gunanya teman-teman, karena itu tidak membuat kehangatan, itu hanya membuat terang saja. Jadi teman-teman harus menggunakan lampu dop atau lampu yang kuning itu agar menjaga kesehatan kehangatan buat anakan entok di kandang lantai tanah. Dan untuk selanjutnya yaitu yang pasti untuk pakan anakan entok. Pakan anakan entok itu harus pur, wajib pur pabrikan teman-teman. Kalau masih usia dini itu, kalau Kang Roy menyarankan itu masih menggunakan pur. Untuk apa? Untuk menjaga pertumbuhan entoknya, agar pertumbuhannya itu tetap maksimal, pertumbuhannya itu bisa cepat besar, cepat gemuk, dan pastinya buat para peternak itu cepat panen. Jadi pur pabrikan ini juga banyak sekali varian merek atau varian brand untuk pur pabrikannya. Kalau Kang Roy sendiri ya teman-teman, ini bukan bermaksud iklan atau bermaksud apa. Kalau Kang Roy sendiri itu menggunakan merek pur 511 atau menggunakan 591. Bertujuan untuk apa? Kalau 591 itu untuk pertumbuhan tulangnya agar bagus-bagus, agar baik, besar-besar. Kalau untuk 511 itu untuk mengejar bobotnya atau mempercepat anakan entok itu cepat gemuk. Jadi itu dikombinasi antara 591 dan 511. Jadi untuk tulangnya tetap terjaga, kuat menopang bobot yang kita harapkan untuk anakan entok kita, pertumbuhannya tetap bagus, baik, dan pastinya cepat panen. Jadi seperti itu teman-teman. Itu untuk masalah ransum pakan. Untuk air minum itu teman-teman bisa menggunakan suplemen vitamin, bisa menggunakan probiotik, bisa menggunakan ramuan-ramuan herbal seperti kunyit, seperti jahe, temu hitam, temu putih, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali suplemen-suplemen vitamin untuk anakan entok. Karena Kang Roy sendiri tetap konsisten teman-teman. Kang Roy tidak menggunakan semacam vaksin. Jadi Kang Roy tidak pernah menggunakan vaksin untuk anakan entok. Kang Roy cukup menggunakan ramuan-ramuan herbal teman-teman. Tapi jika teman-teman itu sudah menggunakan vaksin, bisa dilanjut, itu juga bagus, itu juga baik. Tinggal kita para peternak seperti apa penerapan kesehatan di kandang ternak kita masing-masing. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat pastinya dan membantu buat teman-teman semua untuk masalah perawatan anakan entok. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.